Sebenarnya sih nggak ada kesengajaan juga ya untuk ngikutin si FC waktu itu. Oh Nggak ada. gitu. Oh. Cuma momennya memang kebetulan tahun itu rilis gitu. Banyak yang menyamakan, akhirnya dibilang ini boys dude, kata FC-nya dangdut. Gak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Yang ada yang tersinggung silahkan aja, itu masalah dia. Gitu ya. Bukan masalah gue kali. Kak Iyat dulu kita manggil. Oke. Jadi saya juga termasuk manggil kakak. Junior ya. Tapi nggak enak kayak gini mas. Sekarang ini kan aku gimana pun sebagai suami kan nasihatin dia dong. Mah kamu gini nih mah. Iya kali ini gue dengerin adik gue katanya kurang ajar. Pinter Papa juga nggak ngomong nih ya Mbak mah. Iyat. Papa nggak ngomong ya. Pinter ya Mbak Iyat ya. Maaf ya bukan. Oke. Bukan sombong, Bukan cuma tapi menaikkan mutu. cuma congkak. Artis juga dong mas. Artis juga Oh dong. iya artis. Artis lama. Lama nggak dipanggil-panggil. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di Podcast Fix Mantap. Nah, belum. Heboh deh, dasar lalala ye. Nanti nggak usah diulang ya. Nah, senang sekali saya masih bisa hadir, bertemu dan menyapa Sobat Mantap semua. Tentu saja bersama dengan narasumber dan bintang tamu yang spesial. Kalau tadi saya bilang spesial karena banyak sekali prestasi-prestasi. Yang ini juga spesial. Seperti halnya dengan martabak spesial berarti pakai telur. Yang ini juga spesial karena ada telurnya. Telurnya berapa? Telurnya berapa itu? Berapa? Biasanya 6 ya. Banyak banget. Oke, nah kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat menghadirkan Bang Ipul. Bang Ipul itu terkenal lewat kelompok gaul. Nah terus ada yang nanya, kok Bang Ipul doang, kan gaul ada 4. Ada 4 apa 3 sih? 4. Ada 4 gitu. Yang lain mana? Padahal kalau ngeh nih sebelumnya kita sudah menghadirkan si Adibal. Ya. Adibal tuh dulu yang rambutnya panjang tuh ya. Yang Yang rambutnya panjang dikuncir 2 gitu ya. Iya. Kadang-kadang Sailor Moon itu. dikepang. Nah kemudian Bang Ipul. Nah ini adalah salah satu. Nah dulu nih ini tuh yang dibilang ini terkenal paling ganteng, paling kalem. Masa sih? Gitu. Waduh. Sekarang udah enggak ya? Ya? Sekarang udah enggak ya? Nilai sendiri ya. Kata istri sama anak-anak mungkin ya. Masih iya. Kalau sama penggemar? Nggak tahu ya. Oke langsung aja, siapakah dia? Eka Sapta. Gak Tahu. kuku. Au. Makasih loh Mas Eka. Ya. Mau hadir di sini. Ya. Sama. Ya ngobrol-ngobrol nih kabarnya dulu. Begitu gaul selesai, dirimu jadi nggak bergaul, kemana aja? Era gaul adalah era di mana waktu itu ada grup dari Cina sana yang populer itu ya. FC ya. FC ya, jadinya Indonesia keluar gaul. Tapi setelah pamor dari FC hilang, ternyata si personilnya jadi nggak gaul. Lebih menggauli kan. Menggauli istri sendiri ya. Oke. Oke, jadi kita cerita dulu awalnya. Awal berkarir musik sejak kapan, Mas? Sebenarnya sih kalau untuk musik sendiri ya, itu sekadar lewat. Justru awal karir itu aku mulai dari model. Oh dulu model. Model itu. Ya hari ini mantan model pada dateng ya. Kalau tadi pagi Mas, tadi pagi itu mantan model majalah Penthouse Eropa. Hah? Masa sih? Sumpah. Masa sih? Nggak tahu kan? Siapa? Nanti nonton ya. Nah kalau ini saya berharap dia bukan majalah Penthouse juga. Ini dulu mantan model apa? Jadi dulu pertama ikut lomba model. Oke. Semua. Itu di mana?
Itu tuh masih SMA kelas 2 Di mana? Di Jakarta? di Jakarta. Oh, kamu orang Jakarta Aku asli? orang Jakarta asli. Oke. Jadi, nah itu Senayan tuh kampung saya itu. Oh, Senayan. Oke, Kemang. Enggak, Senayan. Kemanggisan. Oh, Kemang. Bisa juga. Ya kawasan di kawasan Iya, elit kawasan itu. kawasan Nah, elit, jadi- kawasan Kemang. Ya, jadi Kemanggisan. waktu itu nggak sengaja. Oke. Ketika ada lomba model Mm-mm. dulu kan ada mading ya, majalah dinding itu kalau di oke. sekolah. Di sekolah ada mading. Nah itu teman-teman bilang kalau ikut aja. Ikut apa? Gue nggak bisa. Oh. Kan muka lu lumayan. Hah, lumayan. Hmm. Nah, akhirnya udah. Oh, jadi kamu nggak sadar kalau muka lu lumayan waktu itu? Enggak. Yang sadar temen-temen lo. Iya, temen yang suruh. Terus lu kan juga lumayan tinggi katanya pada saat itulah ya. Oke. Nah, sampai akhirnya mereka tuh yang udah gue minta foto, mereka yang kirimin Oke. yang tempat mengadakan lomba itu. Mm-mm. Ya akhirnya pas ikut pertama itu juara harapan 1. Nah dari situlah termotivasi dong. Oke. Oh, berarti saya punya talenta nih, Iya. punya potensi nih. Lu kan berarti udah bagus. Oke, berapa lomba ikut, terus akhirnya sampai ada yang menawarkan waktu itu casting, Oke. casting iklan. Hmm. Terus akhirnya berapa kali ya kadang-kadang sih jadi ekstras Oh, gitu oke. kan. Nah, sampai akhirnya pernah ada satu kejadian. Saya waktu itu nganter adik juga ikut juga. Hmm. Itu iklan motor. Oke. Pada saat itu saya sifatnya sebenarnya nganterin adik. Mm-mm. Nah pas nganterin adik, si pihak PH-nya, production house-nya itu malah menawarkan, Oke. masnya ikut aja sekalian. Oh, tadinya nganter doang Nganter niatnya. doang, udah Oke. gitu pakai sendal kan. Nganter. Wah nggak enak, saya cuma nganter adik. Nggak prepare nih. Akhirnya dari situ, udah ikut gitu kan. Setelah ikut ternyata dapat panggilan pertama. Oke. Panggilan pertama, Mas, selamat ya. Ini masuk, ini nominasi 3 orang. Oke. 3 orang lagi nanti. Iklan apa waktu itu? Iklan motor itu? motor Yamaha. Oke. Nah terus, oh yaudah, nanti hari ini datang lagi. Ini tinggal 3 kandidat. Pas dites lagi, alhamdulillah saya yang dapat. Oke, Gitu. malah rezekimu ya. Iya. Nah akhirnya udah iklan, dari iklan itu kemudian masuk sinetron. Udah banyak beberapa sinetron, iklan, pada akhirnya ke dunia tarik suara itu. Nah disitulah ketemu sama istri. Oh, oke. Nah, itu pun diajak sama teman ketika gabung. Jadi tadi gitu. nyanyi dulu di dangdut. Kenapa dangdut Enggak, sih? sebenarnya Oh, enggak basic saya dangdut. itu bukan dangdut. Oke. Sebenarnya saya lebih ke pop. Oke. Pernah bikin kayak grup vokal juga, gitu. Kayak boys band gitulah. Oh gitu, Nah, smash gitu ya. Nah, cuma kan pada saat itu kan media kan kurang ya. Udah paling acara-acara pensi sekolah, Oke. tampil gitu kan. Oke. Nggak sempet rekaman lah intinya. Nah pas di dangdut kaget juga. Loh kok dangdut? Emang nggak ada ini pop ya? Gue bisa nawarin lu. Ya ada. Oh tiba-tiba kesempatan ditawarin dangdut gitu. Heeh. Siapa yang nawarin? Si Dian yang teman satu itu, yang satu grup. Ya udah akhirnya nyoba dan pada akhirnya karena nggak tahu kan cengkok-cengkoknya, ya udah sempet les vokal dangdut lah. Oh, oke. gitu. Nah berapa bulan itu waktu itu sama Mas Yudihana sama Imam Badawi tuh. Oh, oke. Udah belajar kurang lebih 6 bulan. Ya alhamdulillah ada sedikit-sedikit lah gitu loh Mas. Ya akhirnya rekaman tuh pertama bentuk tuh tahun 2000. Oke. Rilisnya Solo. ya solo sama duet sama Yuni Ajis waktu itu. Oke. Tapi album kompilasi Mas. Waktu itu kan masih zamannya kaset ya. Nah setelah udah berapa kali rekaman itu, 2 kali rekaman. Yang pertama solo, yang kedua duet. Nah yang ketiga ini sama Gaul tuh tahun 2002. Jalan Datar. Ketemunya gimana tuh? Ketemu siapa? Gaul. Dikumpulin. Oh dikumpulin sama produser. Produser sama dengan Manis Manja. Oh oke, satu manajemen. Satu manajemen. Oke, satu produser juga. Satu label iya. juga. Oh oke. Nah sampai akhirnya rekaman. Waktu itu saya tuh sempat berapa kali ganti kalau nggak salah tuh. Personilnya. Sebelum ini ya, sebelum tag vokal yang untuk rilis ini. Ganti. Akhirnya kita bertiga.
Siapa aja Itu tuh? saya, Dian, sama Adibal. Nah, Ipul waktu itu lagi sibuk dengan Lilis Karlina. Oke. Oh, yang Ya, album itu ya. Reformasi Cinta kalau nggak Oke. salah. Setelah udah kita mau rilis, kita udah mau selesai semua, udah mixing, udah mastering. Akhirnya tiba-tiba produser bilang, ini tambah lagi si Ipul. Tambah lagi Ipul satu nih. Waduh, tapi kan suara dia nggak ada. Kita Udah rekaman nih. udah rekaman semua. Gimana nih? Ya udah tambah ini aja lah beberapa ditimpa. lagu. Nah, akhirnya ya lagu kita, vokal kita yang tadi mungkin udah ada partnya kita di situ, akhirnya diganti Ipul. Ditimpa gitu ya. Oke. Akhirnya rilis lah kita berempat. Tapi ini sebenarnya sih nggak ada kesengajaan juga ya untuk ngikutin si FC waktu itu. Oh Nggak ada. gitu. Cuma momennya memang kebetulan tahun itu rilis gitu. Oke. Nah, jadi pas Dan memang di mana FC waktu itu lagi boom gitu ya. juga. Nah, sampai waktu itu ada ya gini-gini kita pernah punya fans lah. Oh gitu, gini-gini. Kasihan banget ya. Oke. Fanbase kita waktu itu bilang, ini kok malah kayak ini ya FC ya. Masa sih? Iya. Ini Ipul si ini, Adibal si ini, saya si ini. Oh gitu, ya udah deh. Bahkan ya kita sih nggak mau niru-niruin ya, cuma banyak yang menyamakan. Akhirnya dibilang ini boys dude, kata FC-nya dangdut. Oke. Dan memang di dangdut kan jarang ya yang kelompok gitu. Yang grup anak muda. Anak muda gitu. Dan kita kalau boleh bilang waktu itu masih muda ya? Masih pernah muda. Pernah muda. Usia berapa waktu itu, Mas? Waktu itu aku umur udah lumayan sih ya, 2002. 20-an sekian lah ya. Iya. Oh. Sekitar 20-an. 20-an sekian ya. Sampai rilis lah itu album. Rilis dan ternyata meledak. Dan terus ya pada saat itu fanbase minta kita produksi lagi, akhirnya keluarlah tahun 2003 Tak Bosan. Oh, tak jadi Tak Bosan mataku tak bosan. Yang paling populer lagu itu kan? Iya. Tapi sebelumnya sudah ada. Sebelumnya udah ada. Oh, oke. Nah, itu yang konsep Jalan Datar itulah yang mirip banget dengan konsepnya FC di situ. Oh, yang Jalan Datar itu. Ya, yang gimana sih lagunya, Mas? Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggalku kecewa. Itu album pertama? Itu album pertama untuk Gaul ya. Oke. Dan itu kan kalau nggak salah beberapa bulan lalu kan sempat viral juga. Oh gitu? Di TikTok. Kan. Naik lagi. Royaltinya masuk lagi dong? Enggak. Loh, dulu kontraknya gimana? Biasanya emang? Itu ke pencipta ya. Waktu itu kan juga sebenarnya kita lemah karena waktu itu nggak termasuk digital yang sekarang ini lebih ke sosmed gitu. Ya kita anggap ini untuk eksistensi kita aja lah. Oke. Masalah rezeki kan di mana aja ya Mas. Gitu ya. Kalau kita sih gitu. Oh gitu. Yang penting berkarya dulu gitu. Yang penting muncul ke permukaan. Nah, tadi fanbase-nya bilang konsepnya kayak FC. Ya, mereka yang melabeli. Kalau dari Gaul sendiri tidak ada konsep seperti itu. Nggak ada. Bahkan kita nama Gaul itu sebenarnya ada artinya. G4UL kan. Jadi going for unlimited. Oh, going for unlimited. Karya tanpa batas lah. Oh, nah terus setelah kalian boom sempat gak konser-konser gitu? Oh iya sering. Sering ya? Konsernya juga konsepnya kayak FC gitu? Kalau konser ya paling acara-acara TV, kemudian off air. Banyak sih luar kota. Oke. Terus di Bandung juga alhamdulillah antusias penggemar kita banyak. Banyak ya? Bahkan sampai waktu itu ya pada saat itulah ya ngerasain juga orang sampai ngejar kita tuh sampai ke luka kita kecakar. Oh gitu, dicakar-cakar. Oh sering ya? Iya, sampai ada yang baju robek gitu. Pernah gitu. Oh pernah yang ngalami fase itu ya? Pernah. Gimana Mas rasanya? Kayak gitu amat ya. Aku juga bingung gitu. Kok sampai gitu banget gitu. Oh gitu banget gitu ya? Tapi ketika oh iya ya. Ini kan gimana pun apa sih yang mereka lihat gitu loh. Ya pertama karya, mungkin kemudian kedua ya penampilan kita. Makanya disitulah kita ketika evaluasi sama teman-teman, oke, kita jaga penampilan ya. Kita tetap keren ya, maksudnya kita tetap jaga badan. Oke. Oh dulu belum melembung gini ya? Belum ada ini. One pack nih.
Oh dulu badannya masih dijaga. Dijaga. Oke, looknya masih kalau anak sekarang bilang glowing gitu ya. Emang dijaga Iya. dari keempat itu. Tapi kalau saya lihat tampilannya kan tadi Mas Eka bilang kita nggak ada loh niatan miripin kayak F4. Tapi waktu muncul itu kan pakai baju putih-putih, ada yang lengan buntung. Akhirnya kan jadi Iya, FC. itu dia. Ketika itu udah deh banyak yang nge-labelin kita FC-nya dangdut, FC-nya Indonesia, udah sekalian aja kita sedikit ngambil adaptasi dari penampilan mereka. Bahkan ketika tampil di TV dulu kan banyak ya acara-acara dangdut, program dangdut gitu. Ya udah, sekarang hari ini apa nih? Jangan tangan buntung terus dong. Gue ya kayaknya yang korban, gue masuk angin yang gitu. Nyaman nggak sih kamu pakai buntung di atas panggung gitu? Iya, sebenarnya nggak nyaman juga. Nggak nyaman Mas. ya. Cuma mereka temen-temen, lu kan badan lo yang agak berisi ya kan. Lu deh yang ini, Yang buntung gitu ya. yang tangannya buntung atau yang agak inilah Agak ketat gitu. sterek gitu ya. Oh. Ya udah deh, cuman jangan sering-sering ya, gue masuk angin nih. Aduh, Kasian. gitu Mas. Nah, pernah dengar katanya waktu itu Gaul membuat konser dengan konsep FC. Emang iya? Ceritanya gimana tuh? Hampir sih waktu itu sebenarnya nggak kesampean. Oh, nggak kesampean. Karena udah keburu nggak tren kali ya. Iya. Dan kan pada akhirnya tahun 2000 setelah Tabosan itu kan kita bubar ya? Pecah, nggak bubar. Pecah. Pecah sama bubar beda ya? Beda dong. Kalau pecah itu apa Mas? Kalau pecah berarti yang satu kemana atau yang dua kemana. Oke. Tapi tetap grupnya ada. Oh oke. Nah, Kalau bubar ya ambiar udah. Habis. Gitu Oh oke. Dan waktu itu pecah. Pecah. Kenapa? Kan itu bikinan produser. Kok bisa pecah? Ya gimana ya? Enak gak sih cerita? Gak apa-apa. Kita buka-bukaan aja. Yang ada yang tersinggung silahkan aja. Itu masalah dia. Gitu ya. Bukan masalah gue kali. Jadi masalahnya apa? Kalau kemarin kan Bang Ipul bilang sebetulnya saya tuh katanya ini versi Bang Ipul ya. Iya. Jadi sebetulnya kenapa pecah karena salah satunya adalah saya itu selalu bentrok jadwalnya gitu sehingga saya sering nggak hadir. Dia sadar diri sih, sadar diri tapi menaikkan mutu gitu loh. Bahwa dia menunjukkan kalau dia laku gitu. Nah kalau versi Mas Eka sendiri gimana waktu itu? Ya jujur pada saat lagi gaul jalan juga aku kan masih jalan sinetron. Oke. Masih pernah juga jadi presenter. Waktu itu presenter acara dangdut ya. Oke. Gitu. Tapi ya karena kita punya komitmen pada saat itu, komitmennya bahwa kita tetap memprioritaskan gaul, memprioritaskan grup. Oke. Jadi ketika jadwal saya syuting kan pernah stripping juga tuh. Ada salah satu sinetron lah. Stripping terus ya coba ngebagi. Kita atur dong, saya atur priority mana gitu ya. Ketika kita ke lokasi syuting, gue bisa jadwalnya ini ya, hari ini. Mungkin lebih banyak weekend gue nggak bisa. Saya lebih sama grup gitu. Ya kalau itu sebenarnya sih ada permasalahan lain ya. Apa tuh? Ya memang udah nggak klop, berarti kedisiplinan. Ya dan mungkin ada lebih cenderung untuk bersolo karir. Salah satu dari satunya. Ya udah kita kasih kesempatan untuk bersolo karena memang dia jalannya lagi terbuka gitu. Jadi ya udahlah silakan aja. Nggak cari personil pengganti. Kita waktu itu tetap jalan bertiga, terus bikin beberapa single lagi kayak Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Kemudian Kisah Kasih di Sekolah versi dangdut. Oh ada ya? Ya Allah lucunya. Itu pakai seragam SMA. Gitu. Tetap aja gue buntung gitu loh Mas. Kasian. Karena bodinya paling bagus gitu ya. Anak-anak sekarang kalau ngelihat gitu, Papa emang ada dulu sekolah anak SMA ininya buntung. Emang salah konsep gue ngajarin anak gue. Enggak, masalahnya dia yang jadi korban mulu ya. Pun udah berapa tinggal terus akhirnya lama kesini ya pada akhirnya kan aku juga ninggalin sinetron karena lebih banyak
manajemen ya sekarang. Oh gitu. Di belakang layar gitu. Oh gitu. Adibal juga sekarang kan lebih banyak coaching. Cipta lagu, Cipta lagu. coaching. Oh, Heeh. jadi masing-masing sibuk akhirnya. Iya, gitu. Oh, jadi udah jalan sendiri-sendiri. Dan itu nggak bilang kita bubar ya, enggak. Oh enggak, jadi udahlah mecah sendiri-sendiri. Iya. Jadi suatu saat ada kemungkinan kangen yuk bergabung lagi ya, Bisa, why not gitu ya. Iya, benar. Oh, jadi masing-masing sekarang karena sibuk masing-masing, Sibuk, jadi terbengkelai lah itu Iya. grup gitu ya. Betul. Jadi nanti ada reuni ya, Insya Allah. ya tembang kenangan ya judulnya. Nah, Mas, kan kamu bilang tadi base-nya pop, tapi akhirnya berkiprah di dangdut secara profesional. Ya. Ada semacam gesekan-gesekan nggak sih di nurani lu gitu? Awalnya sih ya. Awalnya iya. Awalnya ada. Oke. Jadi kalau misal, jadi bukan dibilang apa ya? Orang ada yang bilang, lu nggak ini, lu labil lu, Oke. lu bunglon lu, Oke. gitu. Ya nggak juga. Gue Lu nggak konsisten gitu ya. Nggak konsisten. Lu sebenarnya apa sih? Ini lu pop apa nggak? Gue awal karir orang kenal gue penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Gitu loh. Untuk mungkin di Jawa gue senangnya apa pop gitu. Oke. Ya itu basicnya gue. Tapi gue tetap dapat uang, dapat apanya. Kerjaan gue di Kerjaan dangdut. gue di dangdut. Mau nggak mau. Iya benar. Gitu ya. Gitu Mas. Oke. Nah, tadi Mas Eka bilang setelah menyanyi gue kenal dengan bini gue. Gimana ceritanya tuh awalnya? Iya ceritanya justru Enak ya, kerja ketemu jodoh enak banget. ceritanya sebenarnya sih nggak disangka gitu loh. Kan dia udah penyanyi terkenal tuh, terkenal banget kan dia. Sebelum malah gue udah kenal dia. Oh gitu. Udah kenal. Malah dia pernah jadi backing vokalnya Gaul. Oh, sombong. Maaf ya, Mang. Oh iya, Bustami pernah jadi backing vokalnya Gaul. Karena waktu itu dia masih satu label. Oke. Sebelum dia rilis Laksmana Raja di Laut. Di situ produser minta, lo itu tuh backing vokalin. Backupin nih gitu. Tebel-tebelin nih gitu ya. Jadi backing vokal lah. Akhirnya kenal lah di situ. Baru pernah kenal. Nah, setelah udah selesai project itu yang project album pertama itu Mas, yang Jalan Datar itu. Nah, udah nggak ketemu lagi Mas. Oke. Sampai akhirnya ternyata dia keluar dari label tersebut. Keluar dari label dan dia produksi sendiri. Karena pada saat itu Melayu memang tidak mau diangkat sama produser-produser kita. Akhirnya dia punya keinginan, gue kan orang Melayu gitu loh, gue harus angkat ini Melayu. Kurang komersil gitu ceritanya Ya, seperti itu. itu. Kan produser pikirnya cuan. Iya pasti Mas. Nah, cuma dia juga berpikir gimana caranya lagu Melayu ini bisa diterima oleh kalangan di luar Melayu. Akhirnya itulah digabungkan. Ini versi dia ya Mas. Iya, oke. Aku belum kenal dia. Versi Melayu digabung jadi dangdut, Zapindut makanya. Dibilang waktu itu kalau dia bikin pakem Melayu, orang nggak akan dengar, mungkin orang Jawa, hanya orang Melayu aja gitu. Akhirnya berhasil. Nah, ketika dia launching album itu, kita diundang. Gaul. Oke. Datanglah situ. Karena jiwa ini belum benar-benar masuk ke dangdut atau Melayu, jadi datang duduk aja, nggak nikmatin. Oke. Duduk kayak apa sih ini acara? Bosan gue sebenarnya gitu kan. Sampai akhirnya kenal, kemudian beberapa kali ketemu di acara-acara show, acara TV. Dulu kan banyak lah sampai keluar kota gitu. Nah di situ dekat. Mulai dekat dalam arti kita berempat ya, dekat sama Kak Iyat dulu kita manggil. Oke. Jadi saya juga termasuk manggil kakak. Junior ya. Junior, oke. Kakak Iyat ya. Tapi aku pada saat itu yang paling jarang kumpul. Kenapa? Karena pada saat itu aku punya pacar. Oke. Terus ya sibuk juga sinetron. Nah akhirnya berjalannya waktu, kemudian sampai akhirnya aku tuh mulai deket. Terus akhirnya yang tadinya jalan biasa rame-rame tiba-tiba jadi berdua. Oh, jadi berdua. Udah berhasil diculik nih ya. Jadi sebetulnya yang nyulik siapa nih?
Nggak niat sih Nggak sebenarnya. niat. Ya udah Cuma, janjian aja. Dek, kamu temenin kakak yuk ke sini. Ah. Tetap bahasanya kakak adek. Oke. Temenin kakak yuk ke sini. Mana kak? Oh yaudah, kamu bawa mobil ya? Ya. Udah. Habis itu Modus ya. Kak Yet modus ya. ya tapi sebenarnya sih seneng juga gitu loh. Terus sekarang dulu manajernya kan ada minta tolong juga. Kebetulan aku suka fotografi waktu itu. Terus minta, Kak tolong dong foto-fotoin Iyet kalau acara. Karena gue nggak ada kamera. Lu kan suka ini foto. Ya udah foto. Terus pas udah hasilnya dulu kan masih cetak ya mas. Cetak gitu. Belum digital ya. Belum digital. Terus Masih di udah digital sih ininya, tapi emang kameranya. Terus kalau mau hasilnya biar gampang gitu kan. Dulu kan berapa ini sih kalau handphone Iya, nyimpennya kan sedikit banget harus pakai gitu ya. Nah, sampai akhirnya aku ikut foto-foto dia. Oke. Nah, aku datang tuh ke rumahnya. Ini Kak, udah selesai. Oh iya, berapa dek biaya? Oh nggak usah Kak. Udah nggak boleh. Kamu harus harus terima gitu. Itu kan hasil kerja kamu. Terus itu kan kamu cetak mahal. Nggak apa-apa Kak. Itu hadiah. Nah dari situ mungkin dia agak jadi merasa diperhatiin. Kok baik ya? Kok tulus ya? Padahal modus juga sebetulnya ya itu pancingan. Enggak, sebenarnya modus aku sebenarnya nyari tambahan juga sih. Cuma jaim gitu Iya. ya. Awal-awal boleh lah Iya, gitu nyari gratis. tambahan. Kan Jadi- lama-lama gue kawinin lu. Jadi dia nanya berapa dek? Nggak usah Kak, gratis sudah aku kasih buat Kang. Enggak. Pokoknya berapa? Aku kan nggak sebut. Tapi kan dia paling nggak feeling dong, paling habis segini. Tapi dikasih lebih. Oh oke. Nah, pas dikasih lebih tuh Kasih berapa? 10 juta? Enggak lah, nggak sampai. Kalau kalau cetak-cetak gitu kan biasanya paling 300.000 pada saat itu ya. Tapi kadang suka dikasih 1 juta. Oh lumayan. Ya, lumayan Ya. dong. Iya daripada kita terbuka 300 dikasih gopek gimana? Cuma dilebihin 200. Tapi kan sama tenaganya juga. Gitu loh. Ya mungkin pertimbangannya itulah. Jadi keasikan jadi fotografer Asik. pribadi. Kasihkan ya ini foto-fotoin dia, jadi kasihkan jalan bareng. Lama-lama ya udah nggak nyambung dan nggak ada tuh bilang mau nggak Jadian kamu jadi gitu, pacar? Nggak ada. Oh nggak ada jadian. 5 bulan kita jalan, Kawin yuk gitu ya. nikah. Oh oke. Lucu juga ya. Jadi nggak ada pacar-pacaran. Jalannya itu jalan profesional ya. Sebagai fotografer dan dia sebagai penyanyi. Tapi nggak enak kayak gini mas. Kenapa? Sekarang ini kan aku gimana pun sebagai suami kan nasihatin dia dong. Oke. Mah kamu gini nih mah. Iya, kali ini gue dengerin adik gue katanya kurang ajar. Mending loh. Bahasanya masih bagus. Oh, kalau yang lain gini, ya udah kali ini gue dengerin berondong gue. Nah, Mas Eka, sejak kamu menikah, akhirnya kamu benar-benar memilih untuk tidak berada di panggung. Bahkan di sinetron juga nggak ada. Ngilang aja blas. Terus apa yang kamu lakukan? Nah kalau sinetron itu jujur memang disuruh stop Sama itu kenapa? nyonya. Karena ketemunya cantik-cantik ya, Iya. muda-muda gitu ya. Pinter Papa nggak juga ngomong nih ya, Mbak Ma. Iyet. Papa nggak ngomong ya. Pinter ya Mbak Iyet ya. Dijaga ketat. Oke, jadi sinetron stop. Stop itu. Tapi kan itu kan pekerjaan kamu. Itu makanya aku bilang gimana pun aku laki-laki, aku Oke. yang cari nafkah. Ah, Kalau kamu cari nafkah juga itu sifatnya ngebantu. Walaupun notabene memang ya gimana pun mungkin ya secara penghasilan dia lebih besar. lebih besar. Iya kan? Ya, kamu penyanyi kondang gitu kan. Iya. Ya cuma dia tetap menghargai. Oke. Berapapun kamu dapat itu nafkah kamu buat aku. Oke. Gitu. Apa yang aku dapat ya bisa aku pakai sendiri buat untuk anak-anak apa sama aja. Ya jadi kita cari nafkah sama-sama. Terus sampai aku bilang kamu ikhlas nggak bantu aku cari nafkah? Oke.
Ya ikhlas lah Pak. Kan aku suruh kamu juga berhenti sinetron. Jadi yaudah kamu lebih banyak belakang layar aja deh. Nah dari situ tuntutan itu, aku juga orangnya dari dulu nggak pernah bisa diam. Kalau aku nggak tampil di depan layar, paling nggak aku di belakang layar. Pada akhirnya aku ciptain lagu. Ciptain lagu, terus kemudian sampai belajar juga bikin video klip. Jadi beberapa produksi kita punya label, dan itu udah ada berapa single lah, banyak. Untuk diproduksi sendiri. Diproduksi sendiri. Dibawain istrimu Dibawain sendiri. istri, bawain anak-anak. Dibawain teman-teman juga. Gitu. Nah, jadi punya label sendiri punya sekarang. label sendiri. Terus kita kompos sebagai komposer juga. Terus mengarrange juga. Terus bikin klip. Ya lu lagi sih sebenarnya. Project sendiri. Nah, akhirnya kamu memanajeri istrimu gitu. Iya. Memanajeri juga. Iya, karena pada saat itu dia bilang gini ketika dia suruh aku stop ya. Kamu udah deh manajerin aku aja. Loh itu gimana? Perhitungannya seperti apa? Ya dong. Iya benar. Iya dong, kan dia melepas pekerjaannya. Otomatis kalau gue memanajeri satu artis, gue harus ada income dari situ. Betul. Nah, bagaimana cara Jadi gini, hitungannya tetap saja sama. Tetap sama. 20% fee untuk manajer. Enggak. Oh enggak, kalau suami beda ya, 50 ya. Gak usah dihitung. Terus? Pokoknya gini, sistemnya kita gini. Misalkan dari 100% nih, udah nih aku ya 30%. Akhirnya keluar ya 30% untuk manajer. Kadang-kadang 40% Kadang sih. 40 ya. Angkanya lah. Kadang kalau dia nggak ngecek 50 ya. Enggak, kalau bini nggak mungkin ngecek nilai. Suami tapi udah. aku terbuka loh. Ma, ini segini ininya ya. Itu kan dikasih lihat. Ya dikasih lihat ya. Enggak. Segitu. Itu orangnya nonton kan. Nah, udah kasih tahu. Ini aku potong dulu ya untuk operasional. Operasional, backup, terus tim, geoman, terus roadman. Udah potong semua. Nih mah sisanya tinggal segini. Kadang-kadang sih nggak pakai persentase. Yaudah aku ambil segini Pak. Terus sisanya kamu buat ini lagi. Buat operasional lagi, buat kalian jalan. Buat baju juga. Terus kalau ada acara TV kan kita harus baru. Ya, baju baru. Dan dia nggak pernah mau pakai endorse. Oh gitu. Iya. Jadi jahit sendiri, ke desanya sendiri. Gitu. Jadi itu di rumah satu kamar ya. Itu tuh udah isinya baju ya. Gitu. Emang iya sih kalau penyanyi pasti begitu ya. Iya. Gak ada keinginan untuk kan sekarang zamannya ada thrift, ada jual-jual baju bekas. Kan itu kan bajunya artis. Bisa kan di pre-love untuk artis-artis baru sekarang. Karena badannya kan pasti masih proporsional kan. Iya, yang pre-love justru itu anak. Anak yang paling gede itu. Cewek ya Mas? Cewek. Penyanyi juga? Enggak. Aku 3 anak cewek. Ya 3-3 bisa alat musik. Cuman yang lebih fokus ini yang nomor 3. Nomor 3. Bisa nyanyi juga? Bisa nyanyi, dan kemarin baru aku bikinin single lagu, klip. Jadi ciptaan mamahnya, klipnya aku yang buat. Dangdut? Enggak. Pop. Melayu? Enggak. Pop. Pop Iya. murni. Kayak lagu-lagu senja gitu deh. Sudah launching? Insya Allah tanggal 23 Februari. Nanti ya. Pas ulang tahun dia. Pas ulang tahun dia. Tayang di mana? Ya paling YouTube, terus tetap kita Spotify dan sebagainya. Gitu. Siapa nama artisnya? Kaira K. Dan mereka udah keluar single mereka pertama sama mamahnya, duet. Itu lagu tentang lagu kemanusiaan lah, Tangisan Semesta. Kemudian udah keluar ya? Udah. Terus yang kemarin belum lama, berapa tahun lalu, Maha Sempurna, itu lagu religi. Nah kalau ini tentang cinta. Jadi sebetulnya udah karena lihat debutnya. umur juga sih Mas. Masih berapa usianya? Dia tahun ini 17 tahun. Masih remaja ya. Gen Z ya. Gen Z. Jadi segmennya juga ke Gen Z juga. Nah Mas, tadi kan kamu bercerita akhirnya kamu melepaskan kerjaan kamu dan memanajeri istrimu. Boleh dikasih tahu nggak sih
kesulitannya apa memanajeri istri sendiri dengan memanajeri artis lain secara profesional? Yang nggak enaknya ya. Heeh. Nggak enaknya kalau lagi ada masalah rumah tangga. Oke. Ya rumah tangga itu masalah anak. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah orang lain ya. Oke. Ya saya masalah ngedidik anak, mungkin beda pendapat. Oke. Kadang-kadang ngobrol biasa menanggapi satu permasalahan beda pendapat, aja udah adanya diem-dieman konflik, tuh, ya kan. Pas besok ada acara, mau nggak mau gue dong yang ngalah. Oke, itu nggak enaknya ya. Karena gue harus tetap jaga mood dia, Mas. Oke. Bahaya kalau di pas ada acara moodnya udah nggak enak. Oke. Gitu loh. Otomatis salah atau benar tetap lu harus salah Iya, gitu ya posisinya Gue ya. nggak mau ini dia ngejudge dia atau lu mikir dong kan lu yang salah harusnya gitu. Lu yang minta maaf sama gue. Tapi kita sih nggak langsung yang maafin aku, yang enggak. Biasanya yang negor dulu, Mah, itu anak-anak. Ya, tapi gitu-gitu aja. Oke. Nah, baik-baiknya nanti kalau udah enak nih baru maafin aku ya, Mah. Gini. Ya aku juga salah. Gitu udah. Jadi komunikasi intinya ya. Iya, komunikasi. Itu tidak enaknya. Nggak enaknya. Kalau asiknya kalau keluar kota. kenapa? Gitu. Sekarang liburan ya. Gratis ya. Terus ridersnya banyak ya. Honeymoon terus. Honeymoon terus, itu asiknya. Beda kan kalau pegang artis lain yang nggak bisa diapa-apain ya. Iya. Apalagi artis laki ya. Mau diapain coba? So kamu nyaman sekali dengan posisi yang sekarang dong sebagai manajer istrimu sendiri. Ya nyaman. Kalau untuk di dunia seni nih, aku udah cukup nyaman karena biar gimana pun, aku juga sekarang kayaknya udah nggak pede Mas tampil di atas panggung. Di atas panggung. Kenapa? Ya udah ngerasa nggak inilah. Udah nggak proper gitu ya? Ya. Ini udah udah berantakan. Karena dulu kan mungkin berisi sini. Dulu berani pakai you can see, sekarang udah enggak. Pakai karung yang ada. Udah gear soalnya ya. Bleber. Udah bleber. Nah, Mas, sampai kapan kamu akan memanajeri istrimu ini? Sampai dia bilang aku udah nggak nyanyi lagi. Sampai sekarang Mbak Iyat kan masih sangat aktif kan? Masih, walaupun sekarang memang porsinya lebih banyak ke politik. Oh gitu. Sekarang jadi ini ya? DPR RI ya? Iya. Untuk Dapil Riau. Dapil Riau. Oke. Ya. Gimana nah? Apalagi sekarang istrimu pasti sangat sibuk dengan karir politiknya. Tapi tawaran show pasti masih kan? Masih. Masih aktif di TV juga kan, jadi juri-juri masih nggak? Masih kan? Masih. Nah gimana tuh bagi jadwalnya? Udah aku nggak bagi lagi jadwalnya. Oke. Aku cancel. Karena ketika orang TV itu aku udah mengeluarkan statement. Oke, bisa. Oke. Tiba-tiba dari DPR-nya ini ada meeting nih. Tiba-tiba ada paripurna. Tiba-tiba harus kunker. Terus kundapil, reses dan segala macam itu. Dan pada akhirnya aku cancel pihak TV. Dan itu berulang berapa kali. Pada akhirnya aku memutuskan, Pak, aku sekarang ini terserah di kamunya. Dan aku selalu ngecek di TA-nya istri. TA-nya Iyat kan. Ini tanggal sekian aman nggak? Mama mau ambil nggak ini? Kalau nggak mau ambil, aku bilang nggak bisa. Daripada kita janjiin ternyata cancel. Kita cancel. Kita nggak mau ngecewain orang. Itu ribetnya setengah mati loh Mas. Apalagi ngasih taunya misalkan dadakan gitu. Kita pernah nih dalam satu kayak gini, tiba-tiba last minute cancel gitu. Cancelnya cuma ada yang kebanjiran, ada yang apa. Itu setengah mati rasanya gitu. Sebenarnya harusnya yang pusing dia ya, tapi ternyata dia balikin ke gue gitu. Dia siap. Gue yang stres gitu. Itu tuh yang bertugas calling-calling. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang akan dibilang lebih bijak sih sebetulnya kalau dari awal bilang nggak bisa. Iya benar, karena kembali lagi jangan sampai kamu ngecewain orang, kita ngecewain orang. Jadi kalau memang nggak mau diambil, kita udah bilang aja dari awal. Kayak tadi pagi aku sebelum kesini itu ada talent di salah satu stasiun. Itu padahal acara besar. Gimana Mas? Waduh Mbak, ini
lagi ada jadwal kunker. Hmm. Sama langsung dia kundapil. Oh. Kalau kunker itu kan seluruh Indonesia, Mas. Oke. Kunjungan kerja komisi. Oke. Nah, jadi Udah susah ya, Mas? nggak berani. Nggak berani ya? Mbak, ini aku nggak berani deh. Aku nggak perlu tanya ke IAT-nya lagi. Oke. Langsung aja udah. Langsung aja di Nggak cancel bisa, daripada nanti. Iya, karena aku udah tahu agenda dia bulan ini agak padat. Karena Oke. ngejar sebelum puasa. Oke. Walaupun puasa nanti mungkin ada, bahkan sampai hampir menjelang Lebaran. Ada space kosong Iya, gitu. kosong paling 2-3 hari, Mas. Oke. Tapi itu pun diisi untuk ke kantor. Oh. Gitu loh. Kalau dia nggak ke dapil atau ke daerah lain, nah itu harus ke kantor dia. Kadang RDP, rapat dengar pendapat, terus apalagi paripurna itu harus wajib hadir. Nah, Mas, kalau nih artismu terus sering absen karena sibuk sebagai tugas negara gitu. Ini kan lama-kelamaan orang lupa atau redup. Bagaimana cara kamu mempertahankan popularitasnya dan nge-branding artismu? Kan ada sosmed. Oke. Nah, jadi gimana pun dia nggak tampil di TV, paling nggak tetap eksis di sosmed. Caranya? Caranya kegiatan dia di DPR kita bikinin akun baru yang memang khusus sifatnya ke politik. Oke. Ada lagi kita tetap bikin konten-konten nyanyi dia atau dia apalah, misalnya sama anak-anak, terus kemudian juga pokoknya lebih ke sosmed sih, Mas. Terus dia foto, kamu share deh. Itu kan dia akun memang dia pegang ya. Oh gitu, yang memang untuk pribadi dia. Iya. Tapi di luar kondisi politik. Oh oke. Jadi foto biasa aja. Oh oke, activity lah daily. Yang penting dia tetap nge-share, nge-posting. Jadi kan, oh ini Ian masih ada. Bahkan dia sekarang tuh dulunya kan dia cuman IG ya. Nah sekarang udah ke Facebook, udah ke TikTok. Jadi untuk menjaga eksistensinya dia sebagai seniman, biar nggak dilupakan. Iya. Oh itu caranya. Iya. Kamu yang nge-build. Iya, semua sosmednya, baik yang DPR ataupun itu. Kalau DPR kita serahin ke tim. Oh, ada tim yang kelola ya. Karena gimana pun mereka yang berangkat. Aku dulu waktu lagi masa-masa kampanye jujur aku turun ke lapangan. Oke. Waktu itu juga aku yang ngeren semua, ngatur jadwal semua. Tapi kita dibantu tim lah ya, nggak mungkin kerja sendiri. Jadi tiap kabupaten kita kasih 1 orang tim. Oh, itu. Dan itu aku harus ikut, dan aku harus di situ menunjukkan bahwa kita seniman bukan seorang politik, bukan pengusaha. Oke. Tapi kita tunjukkan kita bisa, kita mampu. Ya, enaknya memang bahkan lebih capek. Kita untuk menarik simpati masyarakat itu mungkin dengan lewat seni. Jadi nggak harus pakai gini. Benar. Gitu. Jadi kadang-kadang aku nyanyi, kadang gimmick. Masih suka nyanyi? Iya, nyanyi. Tadi bilangnya nggak pede. Kadang-kadang ya. Nyanyinya bukan yang buat cari duit kali, Oke. buat yang menghibur aja. Buat branding image ya. Oke. Aku duet sama dia kan, ada lagu duet kita juga. Oke. Nah, ya pokoknya gimana caranya kita menghibur masyarakat agar masyarakat ini jadi jatuh cinta sama kamu. Oke. Itu. Aku ngelucu, aku acting, terus ya macam-macam lah. Pada akhirnya alhamdulillah hasilnya kan lumayan ya. Artinya pecinta dangdut nggak lupa dengan dia gitu. Jadi selalu kita tanamkan, ya ini seniman basicnya. Banyak ya caleg-caleg lain mungkin pengusaha atau memang politikus sejati gitu kan. Tapi gimana pun dia tetap belajar, dia tetap mendalami politik, karena memang dia masuk politik kan dari 2014. Oh, lama ya? Udah lama. Udah berapa tahun nih? Hampir udah 12 tahun ya. Udah hampir 12 tahun ya. 10 tahun dong. 10 tahunan ya? Iya, lebih. Oh, luar biasa ya. Ya. Oke, nah Mas, kan sekarang ini banyak sekali artis-artis dangdut baru yang brandingnya juga luar biasa gitu, sesuai dengan Gen Z sekarang gitu kan, yang sosmednya rame. Activity-nya rame gitu. Nah, Mbak Iyat adalah salah satu artis nomor 1 lah, papan atasnya dangdut gitu. Bagaimana sih cara mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah keramaian
pasar dangdut yang sekarang gitu. Sementara kan Mbak Iyet sibuk dengan politik, Iya. ya kan? Hmm. Otomatis intensitasnya muncul berkurang. Nah, bagaimana cara bertahan di tengah gempuran dangdut muda ini? Kalau kita dipikirkan secara khusus sih enggak ya. Oke, nggak ada tip khusus, nggak ada ya? Ada, cuma Oke. karena aku yakin aja, Iyet ini penyanyi Melayu, Oke. bukan penyanyi dangdut yang seperti kebanyakan. Oh, jadi spesifik ya? Supaya lebih spesifik, karena masih banyak daerah-daerah kita ini kan rumpunnya kan memang Melayu, Melayu. ya Mas. Jadi Malaysia kayak juga ya? Kalimantan, Sumatera itu kan rata-rata orang Melayu. Jadi ketika ada acara-acara bahkan sampai di Jakarta pun itu tetap pakai dia, dan orang lain kalau ditanya, maaf ya bukan Oke. Bukan sombong, bukan cuma tapi menaikkan mutu. cuma congkak. Cuma naikin mutu doang, nggak sombong Enggak, kok. maksudnya bicara kenyataan Oke. yang realitanya ya penyanyi Melayu kalau orang tanya Iyeth Ya, Bustami. Iyet. Karena kita sendiri sebenarnya sedih juga sih Mas. Oke. Siapa penerus dia nanti? Regenerasinya belum ada ya? Belum ada. Sampai sekarang belum ada yang mencuat ke permukaan, belum ada ya? Mungkin ada. Ada nggak sih? Ada. Belum. Nah, mungkin ada gitu, cuman nggak mencuat Nggak gitu mencuat. kan, gitu. Nggak menonjol. Karena beberapa kali kan pernah dulu ada beberapa artis yang setahu saya ya masih aktif. Oh ini kayaknya bisa ganti ini sih. Nanti nih. Ternyata lewat. Lah. Ternyata hilang. Hilang. Oh, gitu. Ya sampai sekarang kita tetap pokoknya gini, nggak pernah putus untuk tetap memproduksi, untuk tetap aktif walaupun mungkin secara kuantitasnya agak berkurang ya. Tapi tetap kita harus produktif. jaga gitu loh. Jaga Eksistensinya, produktivitasnya. Kemudian dari kualitas juga kan kita nggak mau sembarangan. Nggak sembarangan, apalagi kan udah level diva ya istilahnya. Masa tiba-tiba ngeluarin yang ecek-ecek kan nggak mungkin ya. Hancur dong image gitu ya. Katanya penyanyi legend. Oh, gitu kan. legend, masa sembarangan. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, ke depan proyeknya untuk artismu apa? Kan kalau tadi anakmu, yang ini yang untuk artismu yang kamu kawinin itu. Kurang ajar ya presenternya. Kepo. Sebenarnya sih apa ya? Kalau untuk proyek baru mungkin belum. Tapi aku mau keluarin. Itu ada lagu ciptaan dia yang buat dia sakral banget. Oke. Judulnya Doaku. Yang dibawain Putri DA. Putri Isnari itu. Ya. Oh, oke. Nah itu aku mau apa ya? Rearrangement. Oke. Jadi Recycle. Terus kemudian Istilahnya apa kalau sekarang cover? Cover jatuhnya jadi cover. Oke. Jadi kita mau keluarin itu karena lagu itu memang yang sejarah banget buat dia. Oke. Jadi aku memang bilang ini kalau gimana pun ini ciptaan kamu kan memang berdasarkan kondisi pada saat orang tua kamu pergi. Oke. Udah meninggal kan dua-duanya. Jadi memang lagu itu dia ciptain memang khusus untuk orang tuanya. Tapi pada saat itu memang dia nggak kuat. Oke. Nggak kuat ngebawain lagu itu. Oh. Jadi dikasihlah Putri. Oh, karena curahan hati ya. Iya. Kesedihan yang Tapi dalam. Mas, yang mungkin memang udah takdir juga ya. Oke. Ketika Putri bawain lagu itu, dua-dua orang tuanya pun nggak jauh meninggal. Oh, gitu. Gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak apa ya? Kayak kebetulan lah ya maksudnya. Nggak mau dikait-kaitkan juga. Cuma kondisinya ya kalau dia si Putri bawain lagu itu pun udah dalam air gitu mata. ya. Jadinya dalam banget. Iya, dalam banget. Gitu. Oke. So sekarang rencana kedepannya adalah ingin memproduksi baru. Memproduksi lagu itu itu. kita keluarin tahun ini sama ya yang punya anak nomor 3 itu Kaira K itu yang judulnya Melayang. Yang pop tadi. Yang pop. Oke. Nah, Mas, tadi kan sudah bercerita dari awal sampai akhirnya memanajeri istri dan kamu menekuni dunia manajemen artis. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk para manajer artis, ada nggak sih kiat-kiat khusus supaya menjadi sukses seperti dirimu? Kan banyak nih manajer abal-abal ya, gue pegang dia, aku pegang dia, tapi akhirnya berantakan. Ya, betul. Atau pegang dia, duitnya hilang. Ya. Nah,
boleh tahu dong saran-sarannya. Sebenarnya kan kita juga tergantung lihat artisnya. Oke. Kita harus tahu potensi artis yang kita pegang. Oke. Jangan asal dia cuma sekedar nama ini orang udah banyak kenal. Nggak gitu. Jangan mentang-mentang punya popularitas tapi kita nggak tahu kualitasnya. Oke. Jadi kita harus pahamin dulu nih. Si artis kita ini punya potensi apa aja. Kuatnya di mana? Iya. Terus ada beberapa genre lagu yang mungkin dia bisa kuasain. Oke. Selain dangdut misalnya. Oke, ini lu bisa pelajarin ini ya, lagu-lagu ini ya. Atau kita tetap update dengan lagu-lagu sekarang. Oke. Jadi kita harus tetap kasih tahu nih artis kita. Kita support gitu loh. Oke. Secara ininya dia ya. Pegangan dia nih si artis. Nah, ketika nanti keluar dari ranah pribadi si artis ini, kita jaga nama baiknya. Oke. Jangan kita jual kekurangannya. Oke. Kita angkat kelebihannya. Itu mematikan karakter ya, membunuh karakter ya. Iya. Jadi paling nggak minimal kita dengan klien itu harus kita jaga. Oke. Ini, alasannya jangan bilang nggak bisa. Bilang aja, ini memang belum dipelajari. Oke. Atau ada misal si tuan rumah nih, klien kita minta materi lagu ini, tapi lihat waktunya deket dan nggak mungkin. Nggak sempet ngapalin. Nah, jadi kita bilang, itu kayaknya waktunya terlalu mepet. Mungkin kalau agak beberapa bulan ini mungkin bisa, atau ganti lagu lain aja mungkin gitu. Jangan sampai kejadian akhirnya jadi ngerusak lagu kayak penyanyi yang viral itu ya. Iya. Jangan sampai. Iya. Itu nurunin ini ya. Kualitas banget jadi, ya. Iya, memaksakan kan. Nah, terus kemudian dengan pihak klien, ini kan bicara sebagai manajer ya. Iya, oke. Dengan pihak klien atau penyelenggara acara harus juga kita fleksibel lah. Lebih fleksibel. Jangan kaku-kaku amat. Kadang-kadang gini ya, maaf ada beberapa. Ini sih hak mereka. Oke. Gitu loh. Kalau saya pribadi sih kayaknya kayak masalah riders itu kadang lebay ya Mas. Memberatkan. Pernah lah ada ya. Ini mungkin saya buka aja di sini. Ada riders yang mungkin minta kayak hospitality. Oke. Kayak macam snack, apa-apa itu disebutin, listnya, mereknya. Terus sampai yang jumlahnya pun kayaknya bisa buka warung, Mas. Emang iya, ada yang begitu. Jadi untuk sekelas Iyeth Bustami nggak ada riders yang nyusahin gitu ya. Pokoknya kita gimana sampai untuk kendaraan operasional di lokal pun aja kita lihat, kita nggak harus yang mobil-mobil mewah. Nah, atau nggak perlu yang pakai 4Rider gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu. Enggak. Siapa lu gitu ya? Ketika sekarang pun dia jadi pejabat aja nggak dikawal patwal gitu nggak ya? Pengawal pribadi pun enggak. Kalau ke kantor atau apa gitu. Terus kalaupun kita ke kantor pun nggak pernah pakai 4Rider. Oke. Gitu ya? Itu salah satu kunci ya? Iya, kunci. Kita nggak usah merasa gua artis nih. Gua artis. Artis gue nih. Aji mumpung gitu ya. Jadi kita menempatkan secara spesial enggak. Oke. Gitu. Bahkan sampai dia sekarang jadi pejabat pun saya ngingetin. Itu ya. Nggak boleh kayak gitu nggak ya. Boleh. Gitu. Jadi itulah mungkin dia bikin malah lebih menghargai dan menghormati aku. Oke. Nah, jadi ingat ya para manajer, jangan lebay kadang-kadang ya. Bahkan ada di saya pernah ngalamin saya MC gitu. Saya kasihan sama IO-nya waktu itu di hotel berbintang gitu. Tiba-tiba dia nggak mau nyanyi kalau nggak ada nanas muda gitu. Itu kan nanas muda apa? Pepaya muda gitu. Kan nyusahin ya. Di hotel bintang 5 minta pepaya muda. Kalau pepaya biasa mungkin banyak ya. Kalau nggak ada pepaya muda nggak mau nyanyi katanya gitu. Nggak usah. Tadi jadi akun gosip dong. Iya Mas, karena aku pikir kayaknya konteksnya nggak terlalu berlebihan deh. Untuk minta riders yang penting pertama kan dari transportasi, kayak pesawat, kemudian hotel room, kemudian ya itu kan udah banyak banget ya Mas ya. Kalau aku di riders aja paling tulis minta disediakan snack. Oke. Nggak harus detail. Tadi ada momogi apa-apa. Momogi 2 karton gitu. Ini mau mandi momogi kali ya.
Kadang-kadang aku suka ketawa sama tim aku bilang, habis ini kalau kita minta begitu, kita pulang-pulang bisa buka ini Warung. warung. Iya loh. Kadang-kadang banyak gitu. Minta Iya. rokok berapa slot, Iya. minta ini sekian. Terus minuman juga merek tertentu. Kopi dengan label ini, Iya. jenis ini, berapa banyak. Iya, perasaan dulu nggak ada. Aku jadi artis, istilahnya Pun nggak kayak nggak gitu ya. juga, nggak minta. Sebenarnya kayak gitu ide artis atau ide manajernya sih? Manajernya kayak Manajernya ya, Aji Mumpung ya. mungkin juga ya. Mungkin gini. Ada mungkin ya, mohon maaf ya para manajernya. Oke. Mungkin kalau memang Dengerin ya. ketika lagi tugas, mungkin ya kita memaklumi gitu loh. Lagi tugas, ini uang yang didapat kan nggak gitu besar seperti artisnya, gitu ya. Terus kemudian kalau mereka mau ngemil, mau jajan, mau makan apa-apa kan, sayang pakai uang sendiri. Mungkin ya lebih baik buat dibawa pulang ke Jakarta gitu. Jadi ya mungkin dimasukkan dalam rider itu. Tapi kadang-kadang gitu. juga si artis juga harus pahamin juga sih. Kadang-kadang mungkin ada juga artis yang nyuruh-nyuruh si timnya ini, si manajernya, gue mau ini dong, gue mau ini dong, mau ini. Kalau dia beli, kalau dia ngasih duit sih nggak apa-apa. Asal nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak ngasih duit. Iya. Akhirnya udahlah masukin riders aja. Riders. Jalan termudah ya. Tapi ya itu tadi seperti gue bilang di awal, harus lebih fleksibel aja. Oke. Jangan kaku banget. Karena gue juga pernah menghandle. Ada klien gue juga minta. Terus akhirnya udah gue minta riders dulu deh. Gue biar kirim ke klien. Jadi kita cuman sebagai jembatan aja. Ini dia minta ini. Kok beda sih ridersnya sama Mbak Iyet? Secara dia siapa gitu ya Mas? Ya kan beda Pak. Ini beda Pak. Beda orang, beda kebutuhan gitu. Iya, beda gitu loh. Tapi iya sih Mas, kadang ya, saya tuh pernah, udah lama banget. Waktu itu saya nge-MC juga. Saya dikasih tahu ridersnya. Waktu itu grup band Mas, grup rock. Oke. Ridersnya ada Shabu loh di situ. Mas. Gila. Wah, itu pernah loh saya. Gila gitu. Gak sekalian dibawain polisinya. Kenapa? Harusnya ya sediain juga polisinya di situ ya. Gila saya dalam hati. Nah makin kesini saya lihat riders artis itu kayaknya makin hiperbol gitu loh. Iya. Bener nggak? Kalau dulu masih oke, tapi ada beberapa aja. Kalau yang sekarang kayaknya pukul rata ya. Dan bukan siapa-siapa itu udah ridersnya udah panjang gitu. Itu bukan hal yang sebetulnya bagus ya di bisnis artis manajemen ya. Gini loh, ketika kita pasang tarif tinggi, orang akan pertimbangin lagi. Pertimbangkan lagi, ridersnya kita berat. Di riders kita berat gitu. Karena apa? Belum tiket timnya, belum lagi jajannya, ini bla bla bla. Mereka kan punya budget. Apalagi seperti maaf ya, kalau bicara pengusaha konglomerat yang duitnya mungkin nggak berseri, nggak ada masalah lah. Lo mau minta apa? Iya, gitu. tapi kadang-kadang kan sekarang ini pemerintah daerah, misal instansi itu juga kan pengecilan budget, nggak kayak dulu rampingan budget, nggak zaman dulu lah. Ya paling nggak kita bisa jalan, kita bisa nyambung, paling nggak tetap menunjukkan kita masih laku gitu. Kayak gitu. Itu aja cukup sebetulnya cukup ya. Yang penting di sana nggak kelaparan gitu sebetulnya. Iya benar. Ya. Yang penting kan kayak kita misal terjamin. Ada juga uang makan. Kalau di riders aku kan ada uang makan, ada atau open bill. Aku sih lebih emang enak uang makan ya. Kita bisa bebas mau beli di luar atau pesan di hotel. Udah ada budgetnya. Tapi kalau open bill kan ya udah bayar makan di hotel. Tapi apapun ya aku udah nggak yang harus maksain. Gue uang makan aja riders, nggak mau open bill. Atau di riders aku tulis itu. Cuma kadang-kadang kan lihat lagi si pihak penyelenggaranya atau kliennya itu mereka sanggupnya di mana. Itu justru kita yang ngikutin mereka. Ya harus menyesuaikan ya. Jangan sampai dicap bahwa wah ini artis rese nih. Nggak harus semua mereka ngikutin kita kan. Paling nggak ya kita udahlah sama-sama nih win-win solutionnya biar sama-sama enak gitu loh. Jadi ketika kerja nanti di lapangan pun mereka lebih segen. Dan banyak alhamdulillah
selama kita kerjasama. Ya Allah, kita nggak nyangka loh Mbak Iyet tradersnya. Kita nggak enak loh ternyata Mbak Iyet yang di TV galak apa ternyata kok ini ya hasilnya. Gitu ya. Iya. Dan bahkan itu membuka link-link baru Link baru. pastinya ya. Dan ya ujung-ujungnya sih banyak ditolak juga Mas. Kenapa ditolaknya? Iya itu dia ketika dia sekarang duduk di DPR ini ya dia Nggak bisa terima. Ya, gitulah. Gitu. Tapi itu kan pengurangan aku jadi agak penghasilanmu ya. penghasilan aku agak kurang ya. jadinya. Kasihan nih manajernya. Jadi sebetulnya kamu lebih suka artismu jadi penyanyi atau jadi perangkat negara politikus? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau jadi sebagai seorang politik kan Gajian ya? dia kan ini ya, maksudnya di pribadi lah. Oke. Oh, Aku bukan nggak ikut campur. nggak ikut campur, bukan ranahmu Iya. ya. Paling kalau dia minta pendapat ya, Baru. aku kasih ini masukan. Tapi kalau di artis kan aku benar-benar terlibat. Oke. 100% Aku kamu di mikirin sana. kostumnya kayak gimana. Sampai dia, Pak kalau konsep baju kayak gini, kira-kira aku masuk nggak? Aku lihat, oh jangan deh. Ini terlalu Too much, misalkan. terlalu berlebihan. Umur kamu juga harus disesuaikan mah. Oh, oke. Tapi tetap glamour, artis. Tapi kalau di politik kan ya udah. Ya udah. Jalan sama tim-timnya. Kalau aku cuma minta advice-nya aja. Jadi berarti selama 10 tahun ini kamu boleh dibilang mengalami masa-masa paceklik ya di manajemen artis ya. Nggak 10 tahun kali Mas. Kan baru 2024 kemarin dilantik. Iya, hampir kan. Oh, Dari 2014 itu ikut pileg. Oke. Kalah. Oh, kalah. Ikut pilkada. Kalah. Oke. Setelah 10 tahun baru kemudian dikasih kesempatan. Baru kemarin ini 2024. Oke. Jadi selama 2024 sampai ke 2026 ini ya kamu siap-siap sepi job ya? Enggak juga. Masih ada banyak produksi. Masih ada produksi. Karena aku produksi bukan ngandelin dia aja kan. Oke. Oh, punya artis lain juga? Enggak. Jadi kalau kita produksi itu kan nggak harus yang artis terus kita jual. Oke. Gitu. Aku konsepnya pokoknya aku punya lagu, terus Iyet punya lagu, udah Pak ini kayaknya cocok ke si A, diproduksi. Oh, jadi tetap aktif ya? Ya aktif. Income masih dari mana aja, masih di dunia entertainment ya? Gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada masa paceklik, nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, berarti tepuk tangannya Jam. Asik banget ngobrol sama Mas Eka. Sebetulnya saya pengen ngobrol lebih banyak ya. Nanya apa? Judes banget. Lu mah bukan dapur orang ya nanyain. Lu itu ya rumpi orangnya. Rumpi lu. Mau tahu aja urusan rumah tangga gua. Oke Mas, ada pertanyaan dari netizen. Kalau di TV Mbak Iyet kan judes, galak, rempong gitu. Kalau di rumah rempong nggak sih? Kamu sebagai manajernya sering dirempongin nggak gitu? Cenderung kalau cerewet itu mama ya. Cerewet itu bawaan ya? Kodrat ya, bawaan ya, mama. Oke. Cuma kalau sampai yang jutek, judes gitu sih enggak. Enggak ya, itu settingan ya? Settingan banget. Untuk lebih menarik penonton di sana gitu ya. Tapi image-nya gimana tuh? Ke bawah nggak? Ke Iyet kan judes banget gitu. Ngaruh nggak? Ngaruh. Kan kamu capek-capek nge-branding nih, artismu harus begini-begini. Terus tiba-tiba image-nya seperti itu di luaran gimana? Iya, ada beberapa penonton mungkin terpengaruh ya Mas. Dalam arti gini, enggak takut dia kan gue galak. Gitu. Oh, beberapa klien ada yang gitu? Bukan klien, jadi masyarakat ketika kita turun. Oke. Oh, ada yang nggak berani mendekat karena galak. Nah makanya di DA itu kemarin ketika jadi juri itu nggak mau dibikin seperti itu lagi. Lu nyusahin gua kalau gitu ntar gua pas pilek lagi katanya. Lu nggak mau ya kalau kayak gitu. Hatersnya jadi banyak gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Jadi ingat ya, itu cuman gimmick doang ya. Pada dasarnya Mbak Iyet adalah artis yang santun, baik, budi, dan ramah. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong ya. Oke, manajernya juga nggak mau ribet dengan riders dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau tidak, oke, baik, Mas. Sebetulnya saya pengen ngobrol banyak, tapi waktu yang membatasi. Tapi next saya pengen bertanya-tanya lagi untuk undang Mas Eka sini, bersedia nggak sih? Apa kapok? Karena tadi kita dedes, kita kepo-kepoin. Enggak lah. Saya justru senang berbagi. Gitu ya, Mas. Selama ya 50 tahun saya menjalani hidup ini, terus kemudian mungkin juga kalau boleh dibilang karir di seni kan dari tahun 93 lah ya, saya SMA dulu. Ya udah berbagai macam Asam garam ya. berbagai macam apa ya? Profesi Lika-liku. sebenarnya, Mas. Profesi Sudah tapi dilewati. udah dilewatin, tapi memang tetap judulnya tetap arahnya ke seni. Jadi model, terus kemudian bintang iklan, terus kemudian sinetron, terus nyanyi. Arahnya memang sama. Bahkan sekarang arahnya ke Manajer. pencipta, manajer, kemudian filmmaker juga. Tetap aja masih Sampai sekarang sebenarnya bingung sih profesi asli sebenarnya apa. saya tetap di area yang Tetap sama. area yang sama. Ya. Yang penting saya bisa kontribusi untuk seni dan bisa berbagi, bisa bisa membawa, insya Allah bisa membawa kebahagiaan buat teman-teman, bisa buat masyarakat juga lewat seni. Nah, Mas, sebelum berpisah, sebelum kita main-main, ada pesan-pesan nggak untuk manajer artis dan artis muda sekarang? Kan tadi, iya kan tadi kamu sudah ngasih tips-tipsnya. Nah, terus kita sempat bahas kalau artis-artis sekarang suka lebay dan sebagainya. Mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan atau tips lah untuk para pendatang baru, terutama di dunia musik ini, bisnis musiknya ya tentunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk artis-artis baru, ya mereka kan mungkin ada yang secara instan, ya, ada memang melalui perjuangan yang panjang. Gitu ya. Tapi yang satu aja, pertama tetap jaga konsistensi sebagai seorang penyanyi profesional. Jangan gampang ngambek. Terus kemudian banyak ya Mas artis yang ngambekan gitu, banyak ya? Ada, termasuk artis saya. Tapi ngambeknya kan sama suaminya doang kan? Iya sih. Nah kemudian hargai juga orang-orang atau tim yang bekerja sama. Kalaupun ada masalah jangan di depan publik. Kemudian ya yang terutama yang namanya penyanyi itu harus tetap jaga kualitas dan jangan hanya membawakan lagu yang hanya sekedar dia misalnya penyanyi dangdut cuman pelajarin dangdut aja. Harus semua genre. Semua ya? Harus semua genre harus dipelajarin. Dan kemudian untuk manajer ini Manajer yang saya, baru-baru, yang baru-baru terutama pertama banget ini umum banget, jujur ya. Yang jujur kepada si artisnya, kepada si kliennya. Karena apa? Kalau kita udah nggak jujur sekali aja itu ngerusak nama kita dan itu otomatis nutup rezeki kita. Nah, karena lingkarannya hanya di situ hanya itu karena kita kemana-mana ketemu dia. Bener. Dan itu namanya dunia artis ini. Ini kita istilahnya jarum jatuh aja tuh udah kedengarannya langsung biar seluruh dunia tahu gitu ya. Iya, karena udah megang untuk sebagai manajer itu kan dari tahun setelah gaul-gaul itu 2006 sampai sekarang. Jadi hampir 20 tahun ya. Iya. Luar biasa ya. Itu daya pesen ya, dengerin ya dari manajer senior dan memanajeri artis senior juga. Artis juga dong, Mas. Artis juga dong. Iya, artis lama. Lama nggak dipanggil-panggil. Oh iya, artis dia ya, artis lama. Lama nggak ada job. Julid gue. Gaul emang masih ada job enggak kan Mas ya? Gaulnya enggak. Gaulnya enggak, dianya yang ngejob gitu. Oke, Mas, sekarang saya mau main tebak-tebakan ya, enggak tebak, lebih ke sambung kata. Kalau saya sebut satu kata tolong dijawab dengan satu kata juga yang ada di otak kamu ya. Spontan ya? Ya, spontan, enggak pakai enggak. Yogyakarta. 1, 2, nasi. Goreng. Dompet. Tebel. Karang. Anyar. Pelangi. Di matamu. Garam.
Madu. Teman. Mesra. Asik. Ada judul lagunya Padi ya. Slang apa Padi sih? Pelangi di matamu. Jamrut ya. Yogyakarta tadi. Tapi ya. Oh oke. Suka ke Jogja Mas? 2 kali. 2 kali. 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun kemarin. Oh oke. Dalam rangka show atau dalam rangka holiday? Pertama jemput Nyonya Kunker ke sana. Oke. 2 Kopdarnas sama komunitas. Ke komunitas. Enak ya bakpia ya? Enak banget. Enak banget ya. Emang enak banget sih bakpia. Ada nggak bakpia di sini? Itu Masa harus ke paling Jogja? suka itu karena kenapa aku nggak sebut gudeg? Karena aku nggak suka. Manis ya. Manis Kalau ya manis itu. kan segmented. Iya. Tapi kalau Tapi bakpia kan manis. tapi manisnya penempatannya gurih dia. pas gitu loh. Oke. Karena kue Karena gitu kue, ya. iya. Kalau gudeg kurang cocok Gudeg ya. nggak cocok. Karena dipadu Manis. dengan nasi Iya, gitu ya. betul. Oke. Kebetulan saya orang Jawa gitu. Kalau masak juga manis kan. Jadi kalau tetangga ngirim makanan, misalkan Lebaran nih, tetangga kan orang Padang. Iya. Kirim lontong Padang kan. Begitu, oh iya tunggu ya. Kamu nggak usah ngasih, kita nggak doyan. Makananmu manis. Kita oke, alhamdulillah. Kalau saya nggak gitu. Gimana? Saya nggak suka makanan manis karena saya udah manis. Wes. Narsis ya. Nggak emang nggak suka ini. Enggak apa-apa, kamu manis. Kamu emang manis, tapi saya lebih menarik. Iya. Berarti kalah yang manis. Bener. Oke, nasi tadi bilangnya goreng. Suka nasi goreng, Mas? Suka. Kenapa? Karena itu makanan yang pertama kali aku bisa masak sendiri. Nasi goreng ya, gampang ya. Gampang dan enak. Gampang dan enak karena nggak perlu bumbu yang macam-macam, udah pakai kecap sama garam, udah. Yang penting nasi goreng Ya nasi goreng dan ternyata enak kok nasi goreng ya. Dompet tadi bilangnya tebel. Ya iyalah ya, manajer artisnya number 1 lagi. Kapan ini dompetnya tipis nggak mungkin. Mudah-mudahan tebel terus gitu loh. Amin semua ya. Amin ya. Kalau Karang tadi Anyar. Apa itu Karanganyar? Kota dong. Iya. Apa ya? Aku lagi kebayang sebenarnya laut tadi. Oh, ada ya laut ya di Karanganyar ya? Karanganyar tuh apa sih? Karanganyar tuh nama daerah ya. Di Jawa Tengah Pokoknya ya? itu aja kesebut. Sebenarnya aku lebih Ke laut sebenarnya sih ya? anyarnya itu. Oh oke. Tadinya pengennya nyebut karang di laut gitu Iya. ya. Keluarnya Karanganyar ya. Kabupaten ya. Kabupaten. Oke. Pelangi di matamu. Tadi lagunya Jamrut ya. Iya. Suka lagu rock? Suka. Tapi yang slow ya. Oh yang slow rock. Kayak lagu Kangen, Pelangi di Matamu, terus lagu-lagu jadul lah. Jadul ya. Sesuai usia lah ya. Kalau lagu sekarang yang suka apa, Mas? Lagu sekarang ini lebih variatif ya, aku lihat, dan unik-unik. Unik-unik ya. Kalau lagu dangdut apa yang kamu suka yang sekarang? Kalau lagu dangdut aku lebih suka yang sifatnya progresif. Oh. Jadi dia ada gabungan. Aku jujur karena aku bukan jiwanya dangdut, jadi kan kurang suka yang klasik. Oke, dangdut bukan berarti nggak suka ya. Kurang denger lah. Yang pakai puket-puket gitu, shialalala gitu nggak suka ya. Tergantung notasi. Oh oke. Dan aransemen musiknya. Oh oke. Kalau lagu yang kalau aku denger tuh musik tuh ngebawa sampai ke sini nih. Dari aransemen musiknya, dari notasi itu udah pasti. Oh gitu. Contohnya lagu apa tuh, Mas? Zavin gitu ya. Kalau Zavin aku karena awalnya kan nggak tahu. Oke. Kalau yang sekarang yang dalam ya. Cintanya sekali kalau lagu istri. Terus kalau lagu yang umum dari Gen Z. Lagu yang umum Gen Z kayaknya dangdut kurang ini ya. Kalau Garam dan Madu yang katanya dangdut. Nah, kayak itu aku suka. Suka ya? Iya. Dengan konsep seperti itu suka ya? Suka. Karena warna baru ya? Iya. Oh, oke. Karena aku suka juga sebenarnya agak nge-rap. Oh, oke. Yang agak hip hop. Kayak lagu Iwake. Sekarang aku kalau ini suka nyanyi itu, suka nge-rap. Oh gitu, nge-rap suka ya, Mas? Karena waktu kalau kemarin bikin recycle lagu Tabosan itu, aku bagian nge-rap. Oke, Gitu. Boleh dong, pengen denger nge-rapnya kayak apa? Ya nostalgia ya. Sudah lama, Itu. boleh dong Mas dikit. Lagu Iwake aja ya, satu bait ya. Oke, boleh.
Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Yeah. Bebas, lepas. Apa? Langsung ngelaksanain. Oke, berikutnya tadi garam dan madu tadi ya. Itu ya karena lagu itu. Lagu itu jadi langsung melekat di otak. Teman mesra, wah ini bahaya nih. Suka mesra-mesra sama temen, jadinya PHP. Oke, Mas. Jadi sebetulnya Mas Eka ini lebih suka disebut apa? Seorang artis kah? Atau manajer artis kah? Atau produser kah? Atau apa? Aku sendiri bingung secara spesifik aku disebut apa. Cuma aku selalu kalau ngomong sama istri atau teman-teman yang di komunitas aku, kebetulan di komunitas mobil itu kan ada pengusaha, ada yang profesinya. Oh, kamu tergabung di komunitas mobil? Iya. Apa? Mercy Community? Enggak, Atau Ferrari? Pajero. Oh, Pajero. Oke. Nah, Pajero Indonesia Family. Oke. Nah, itu kan yang ngumpul kayaknya cuma aku doang yang seniman. Oh, oke. Gitu loh. Jadi aku selalu membawa bahwa menempatkan profesi aku ini udah seniman. Oh, oke. Padahal mereka kadang-kadang suka nanya, kan bingung kan? Iya, kok lu ini sih manajer istri, manajer artis gitu. Secara lu kan artis gitu loh. Terus sebenarnya apa, ya udah gue seniman. Tapi orang sering mempertanyakan loh, Mas. Itu kan bukan profesi gitu. Ada yang meragukan gitu. Kayak contoh nih saya, kamu kerjaannya apa? MC gitu kan. Nggak lazim gitu loh. Beda kalau kamu kerjaannya apa? Oh, saya dokter gitu kan, beda gitu. Atau saya manajer gitu. Itulah sebenarnya stigma yang harus dirubah tuh seperti itu. Padahal sebetulnya semua profesi sama ya. Iya, sama. Profesi dalam arti mata pencarian kita kan, Mas. Mau dia yang dari akademik atau non akademik, karena dulu aku pernah ngalamin itu. Aku pernah putus kuliah. Pada saat itu jujur aja nggak ada biaya. Dan pada saat itu pernah miskin ya? Pernah. Melarat malah. Nggak pernah miskin sih, melarat. Aku pikir nggak pernah loh. Jadi pada saat itu aku kuliah dan harus barengan sama PKL. Nah, aku waktu itu pernah di perhotelan. Jadi harus PKL ke Jogja. Nah, pada saat itu juga aku ada produksi sinetron waktu itu kerjasama dengan pemerintah Inggris. Pertukaran pelajar. Jadi aku di situ jadi peran utama waktu itu, sama bintang-bintang senior juga. Robert Syarif almarhum, terus kemudian Cok Simbara, Mona juga pernah, Mona Ratuliu, jadi adik aku. Nah, jadi bentrok nih tanggal ininya, syuting sama harus aku PKL itu. Ada dilema dong, aku harus pilih salah satu. Udah akhirnya, udah deh, yang ini keluar duit, tapi ini untuk masa depan. Yang ini dapat duit, tapi gelap. Gitu kan, belum tahu setelah ini aku ngapain gitu. Tapi dengan keyakinan, dengan ya motivasi dari awal aku jalanin itu beberapa tahun, pada saat itu akhirnya udah aku mutusin, udah deh kayaknya gue stop kuliah, gue lebih ke ambil ke konsen ke dunia seni. Dalam arti waktu itu acting ya, pekerjaan lah ya gitu. Jadi udah ngomong sama orang tua, Pak, daripada ini kan biayanya Pak, adik-adik juga, karena kan bukan mikirin gua aja ya, adik-adik juga. Kebetulan gua anak pertama, jadi lebih banyak tanggung jawabnya. Udah, Eka bantu ini aja, Papa cari uang, bilang gitu kan. Nah itulah masa-masa sulit lah. Gua harus tinggalin kuliah demi keluarga, demi adik-adik, demi orang tua juga pada saat itu. Karena orang tua jujur kerjanya juga serabutan, Mas. Ya udah, jalan akhirnya sampai, makanya itu tadi nggak jelas, Mas. Dari yang model, terus iklan, terus ke sinetron, akhirnya nyanyi, terus sekarang terus manajer, terus akhirnya jadi clip maker, terus apa ngedit segala macam. Sebetulnya cita-cita lu jadi apa gitu ya? Cita-cita awal sebenarnya artis. Ya, artis kan seni. Iya. Seniman. Ya udah, sebenarnya sudah tercapai. Dapat istri pun seniman. Akhirnya ke politikus. Di politik pun aku masih bisa masuk. Jadi memang ya
semua aku jalan Jalani. dengan otodidak. Dan ternyata bisa Dan ternyata alhamdulillah bisa. dan sukses gitu ya. Iya, dengan ketekunan ya. Ya, Nah, dengan konsistensi iya, dengan ya. keyakinan dan Keyakinan. dukungan doa orang tua. Orang tua dan kerabat Iya, terdekat betul. ternyata ya. Gitu, Oke. Ya, asik banget ngobrolnya ya. Mantap banget Ini ya. gue banyak ngomong, Mas. Banyak ilmu ya yang didapat ya. Oke, berkualitas sekali. Nah, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita sama manajer artis. Ya, tapi seniman juga ya, Mas Eka. Nah, kita berharap apa yang kita obrolkan ini membawa energi positif dan juga membawa inspirasi positif untuk Sobat Mantap semua ya. Dan kita berharap suatu saat kita akan kembali lagi dengan bintang tamu dan juga kisah-kisah yang inspiratif. Oke, saya Mas Rere dan Eka Sapta. waktunya pamit. Sampai jumpa. Gak kuku. Au, au.